Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, kita kembali lagi ada di minggu pertama. Kita akan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ada di hari yang baru ini. Kami mau melandasi bersama denganmu melalui firman-Mu. Buka hati kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita terambil dari Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah ingatlah Tuhan sebelum berakhir. Ingatlah Tuhan sebelum berakhir. Nah saudara, jika kita merenungkan bacaan ini, maka kita selalu diingatkan pada pernyataan-pernyataan klise atau sindiran, seperti yang berkata kalau senang lupa Tuhan, tapi kalau susah baru ingat Tuhan. Ya. Atau orang dapat pula memahami tema kita pada hari ini dalam konotasi yang amat pragmatis, ya, seperti kalau ingat Tuhan sebelum tiba penderitaan, maka penderitaan itu tak akan datang atau tidak akan pernah datang. Nah, Bapak Ibu, tentu sang pengkhotbah pasti tidak setuju, ya, bukan itu maksudnya. Sebab yang digumulinya bukan soal penderitaan, tetapi adalah soal kenyataan bahwa pada suatu saat setiap orang akan tiba pada titik kulminasinya atau titik akhirnya. Karena itu sang pengkhotbah menasihati pembacanya untuk mengingat Tuhan sebelum tiba titik akhir itu. Karena titik akhir atau kematian itu bukanlah sesuatu yang dapat dianggap remeh dan sepele. Dan untuk meresponinya, sang pengkhotbah melukiskannya dengan berbagai-bagai gambaran yang tentu ya memperingatkan kita, bahkan mencekam. Yakni pertama, digambarkan seperti badai menjelang hujan yang menghalangi cahaya matahari, bulan dan bintang. Ayat 2. Artinya jika kita melupakan Tuhan, tidak menjadikannya sumber penolong dan keselamatan kita, maka usia senja ya menjelang kematian, ya ketika kita sudah tua, atau disebut dengan adalah kegelapan yang kian kelam tanpa harapan, tanpa masa depan, dan tanpa ada kebahagiaan. Itulah sesungguhnya yang akan dialaminya. Yang kedua, gambarannya adalah diumpamakan seperti sebuah rumah besar, mungkin istana yang menuju kepada kehancuran. Ayat 3 dan 4. Segala kegiatan berhenti, segenap penghuninya tak berdaya dan tak ada lagi nyanyian merdu serta gelak tawa. Itu artinya saudara, segala yang kita sudah kumpulkan, kita upayakan, meskipun itu boleh dikata mewah, lux, indah dan mempesona, semuanya itu toh juga akan menjadi tidak ada gunanya jika Tuhan tidak ada di dalamnya. Dan kemudian gambaran yang ketiga adalah diumpamakan seorang tua yang rentah dan tak mampu lagi melakukan apa yang dahulu biasa dilakukannya. Ayat 5 sampai 6. Artinya segala yang dibanggakan dahulu, apakah itu kesehatannya, jabatannya, kedudukannya, pengalamannya, pengaruhnya, dan nama baiknya tidak lagi akan berguna. Karena akan tiba kepada yang namanya pensiun. Dia juga akan mengalami sakit, kelemahan atau fisiknya ya merosot. Dan apalagi jikalau Tuhan tidak disertakan, tidak dilibatkan dalam seluruh kehidupannya. Dan itu semuanya akan ya merugikannya. Dan sebagai gambaran terakhir, gambaran keempat dikatakan oleh pengkhotbah, di mana dia hendak mengingatkan kembali bahwa jika kita melupakan Tuhan, tidak menjadikannya kepala, tidak menjadikannya pemimpin dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka ayat 7 berkata, kita ini adalah debu dan akan kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan itu tandanya ada dalam ayat 8, kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia, termasuk kalau sudah tidak ada lagi kehidupan, maka kita mau bertobat, mau minta ampun, mau mengasihi Tuhan pun sudah tidak ada gunanya. Untuk itu melalui perenungan firman Tuhan ini, kita dinasihati untuk kembali, untuk mengingat akan ayat ini. Ingatlah akan penciptamu
pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat, tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah saudara, bicara masa muda di sini atau dikatakan selagi masih muda, tentu ini tidak hanya bicara usia muda, tapi bicara bahwa sewaktu engkau masih bisa, ya, sewaktu engkau masih produktif, sewaktu engkau masih diberi kesempatan, masih optimis, masih dikasih kehidupan oleh Tuhan, ya, mari kita kerahkan segala daya, dana, doa, dan seluruh potensi kita untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab hanya di dalam Tuhanlah kita benar-benar akan dapat menikmati segala anugerah dan segala berkat-Nya. Saudara ingin damai dan sejahtera itu tidak hanya saudara miliki di dunia, tetapi juga di sorga? Mari, sejak sekarang ini, sejak hari ini, engkau masih hidup dan masih mampu. Karena itu mari ingatlah selalu kepada Sang Penciptamu dengan kita mengisi waktu-waktu kita, hari-hari kita dengan semakin lebih lagi, sungguh-sungguh lagi, dan total serta loyal bahkan all out hanya untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa biarlah firman-Mu terus menjadi peringatan sehingga dalam hari-hari kami, ketika usia kami bertambah, ketika tahun-tahun rahmat Tuhan masih kami alami, biarlah kami terus mengingat, bukan hanya bicara pengetahuan kami tahu tentang Tuhan, tapi mengingat dalam arti kami betul-betul waspada, kami betul-betul harus sungguh-sungguh mengisi waktu ini, dan kami boleh memakainya dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan hidup kami kelak ketika Engkau memanggil kami dapati setia berkenan dan memuliakan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.